Baik, selanjutnya ini adalah contoh-contoh soal-soal sosiokultural. Ada soal ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju ke kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah, oke, sudah saya pantau ada beberapa jawaban dari Bapak Ibu Guru. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab delta. Ini rata-rata menjawab delta, lebih banyak yang menjawab delta daripada B. Baik, oke, dalam soal ini akan saya bahas ya. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah, ini kalau di soal TKP atau soal tes karakteristik pribadi, bisa masuknya ke sosiokultural atau biasanya saya masukkan ke aspek profesionalisme. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang delta. Betul sekali, bagi yang menjawab delta, jawaban panjenengan semuanya betul. Jadi kita melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Gitu. Jadi karena di soal itu ada kata kuncinya tergesa-gesa dalam perjalanan menuju ke kantor. Jadi ketika kita melihat ada kejadian kecelakaan, itu kita bisa dalam tanda kutip mengabaikannya seperti itu. Jadi mengabaikannya dan tetap melanjutkan perjalanan ke kantor karena biasanya dalam aspek profesionalisme bekerja itu kita diminta untuk bisa mengutamakan pekerjaan di atas segalanya seperti itu. Jadi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat saling tolong menolong dan sebagainya itu biasanya sedikit kita abaikan kayak gitu. Jadi makanya kenapa di sini opsi jawabannya melihat situasi dan kondisi. Jadi tidak langsung melanjutkan perjalanan kantor, tapi ada kalimat melihat situasi dan kondisi dulu. Gitu. Jadi bukan juga langsung menolong seperti itu. Oke, selanjutnya. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi. Pelosok gitu ya. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi. Dan Anda cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda, nah monggo ini Bapak Ibu dijawab. Ya, sudah wah cepat sekali ya. Bapak Ibu menjawab, saya suka ini. Oke, ada yang menjawab delta juga. Ada yang menjawab C lagi. Saya tentukan jawabannya kalau gitu ya. Untuk soal tersebut, jawaban yang paling tepat adalah yang iya, betul sekali. Yang C, ya. Jadi bersedia dipindah tanpa membantah. Ini kalau misal kita tarik ke realita, gitu. Mohon maaf saya sedikit batuk ini Bapak Ibu. Kalau kita tarik ke kenyataannya biasanya apakah panjenengan semuanya beneran bersedia? Karena apa namanya? Kalau saya sendiri pun ya ini kalau saya dipindahkan ke daerah pelosok ya apa namanya? Saya mikir-mikir juga kayak gitu, iya. Ini ada yang bisa pilih opsi E berangkat dengan terpaksa atau yang B mungkin ya mencari alasan gitu. Mencari alasan bagaimana biar saya nggak diberangkatkan kayak gitu. Tapi biasanya memang di soal-soal TKP ya, di tes karakteristik pribadi itu memang terkenalnya teman-teman yang les CPNS itu kalau memilih jawaban TKP itu yang apa namanya sok suci ya Mas ya kayak gitu Mas ya. Yang apa namanya munafik gitu ya. Yang apa tidak sesuai dengan pribadi. Iya, kalau karena memang
apa nggih, kalau kita memilih jawaban yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tentu saja nilainya bakalan jatuh nggih kayak gitu. Tapi ya ini namanya tes, kita berusaha untuk memilih jawaban yang terbaik. Biasanya kalau teman-teman yang lain ada yang bilang apa namanya, pilih jawaban kayak PPKN gitu ya. Jawabannya PPKN, soal-soal PPKN biasanya itu yang baik-baik gitu, itu yang jawabannya yang benar itu. Ya gitu. Oke, baik, kita lanjutkan selanjutnya. Ini ada soal lagi. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? Monggo. D, delta, ada yang jawab E. Sepertinya banyak yang jawab E ya. E semua. Iya, ada kata kunci munafik dan sok suci. itu memang saya tidak menyalahkan juga, tapi karena memang biasanya memang seperti itu. Oke, saya bahas jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang E. Betul sekali, kita menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Tapi pada kenyataannya, kalau ada uang lembur ya males. Ya gitu ya Bapak Ibu, itu manusiawi, kalau menurut saya memang manusiawi. Jadi apa nggih? Untuk soal ini memang kita harus tidak peduli ada uang lembur, kita harus berusaha profesional untuk menyelesaikan pekerjaan. Padahal ya kalau di realitanya kita keberatan tentu saja itu.